Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kehidupan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang rahasia besar dari membaca doa sebelum tidur, amalan yang ringan namun penuh dengan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda? Dengan hanya melafalkan doa dan beberapa zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur, kita akan mendapatkan penjagaan dari segala mara bahaya sepanjang malam. Masya Allah! Amalan ini sangat penting, namun seringkali kita abaikan. Tetap bersama kami hingga akhir video ini, dan mari kita pelajari bersama manfaat serta keutamaan membaca doa sebelum tidur, sehingga kita bisa meraih perlindungan dan keberkahan dalam setiap istirahat malam kita. Islam adalah agama yang penuh dengan tuntunan dan pedoman hidup. Setiap aktivitas kita, bahkan tidur, telah diatur dalam Islam agar kita selalu berada dalam kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kebiasaan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur adalah membaca doa dan melakukan beberapa amalan ringan yang ternyata membawa banyak manfaat, termasuk perlindungan dari segala bentuk bahaya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sebelum tidur, sangat penting bagi setiap muslim untuk mengingat Allah dan menyerahkan urusan dirinya kepadanya. Membaca doa sebelum tidur adalah salah satu cara untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari mara bahaya sepanjang malam. Tidur adalah saat di mana kita melepas kesadaran, tubuh beristirahat, dan ruh kembali kepada Allah. Maka, penting bagi kita untuk mempersiapkan tidur kita dengan amal kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui doa-doa dan zikir yang dianjurkan, kita dapat memperoleh perlindungan dan keberkahan sepanjang malam. 1. Sunnah membaca doa sebelum tidur. Tidur bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga bagian dari ibadah jika dilakukan sesuai sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa doa dan amalan yang dapat kita lakukan sebelum tidur agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sebelum tidur adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan nama-Mu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Sahih Bukhari, At-Tauhid, 6845. Doa ini adalah bentuk penyerahan diri kepada Allah. Dengan membacanya, kita menyerahkan semua urusan kita, termasuk hidup dan mati, kepadanya. Tidur adalah bentuk kematian kecil, di mana tubuh dan jiwa kita berada di tangan Allah. Membaca doa ini mengingatkan kita akan kebesaran Allah dan ketergantungan kita kepadanya dalam setiap aspek kehidupan, bahkan dalam tidur sekalipun. 2. Membaca ayat kursi, perlindungan terbaik dari gangguan. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan sebelum tidur adalah membaca ayat kursi, Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini memiliki keutamaan yang luar biasa dalam menjaga diri dari gangguan, baik gangguan makhluk halus, jin, maupun mara bahaya lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan mengutus malaikat untuk menjaganya hingga pagi hari, dan setan tidak akan mendekatinya. Hadis riwayat Bukhari. Ayat kursi adalah ayat yang mengandung makna tauhid yang sangat kuat, mengingatkan kita bahwa hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu di langit dan bumi. Dengan membaca ayat kursi sebelum tidur, kita memohon kepada Allah agar menjaga kita dari segala bentuk gangguan. Malaikat akan dikirim untuk melindungi kita sepanjang malam, menjauhkan segala bentuk bahaya, baik dari makhluk nyata maupun yang tak terlihat. 3. Membaca 3 surat perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas. Selain ayat kursi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan untuk membaca 3 surat pendek yaitu Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas sebelum tidur. Ketiga surat ini dikenal sebagai Al-Mu'awwidzat, yang berfungsi sebagai surat perlindungan. Dalam sebuah hadis disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam sebelum tidur, meniupkan kedua telapak tangannya lalu membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas, kemudian beliau mengusapkan kedua tangannya ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan bagian depan tubuh. Hal ini beliau lakukan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Surat Al-Ikhlas mengandung ajaran tauhid yang murni, mengingatkan kita bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah.
Surat Al-Falaq dan An-Nas mengajarkan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ketika membaca ketiga surat ini sebelum tidur, Rasulullah juga menganjurkan kita untuk meniupkan ke telapak tangan lalu mengusapkan ke seluruh tubuh sebagai bentuk perlindungan fisik dan spiritual. Dengan mengamalkan sunnah ini, insya Allah kita akan terhindar dari gangguan makhluk halus, sihir, dan kejahatan yang bisa datang di malam hari. 4. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Selain membaca doa dan surat-surat pendek, berserah diri kepada Allah sebelum tidur adalah kunci untuk mendapatkan perlindungan yang sempurna. Tidur adalah momen di mana kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa. Dengan membaca doa, kita menyerahkan semua urusan duniawi kepada Allah. Tidur kita akan lebih tenang karena kita yakin bahwa Allah yang Maha Melindungi sedang menjaga kita. Ini adalah bentuk tawakal yang mendalam, yang membuat kita lebih tenang dalam menghadapi apapun yang akan terjadi di malam hari. 5. Keutamaan tidur dalam keadaan berwudhu. Salah satu sunnah yang sering dilupakan sebelum tidur adalah berwudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk berwudhu sebelum tidur, sebagaimana berwudhu untuk sholat. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwudhulah seperti wudhu untuk sholat, lalu berbaringlah di atas sisi kanan tubuhmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berwudhu sebelum tidur akan menyucikan diri kita secara fisik dan spiritual. Tidur dalam keadaan suci juga mendatangkan banyak manfaat, termasuk diantaranya adalah malaikat akan memohonkan ampunan bagi kita sepanjang malam. Bahkan, tidur dalam keadaan berwudhu juga merupakan bentuk persiapan untuk menghadap Allah, karena tidur adalah kematian kecil. Malaikat akan mendampingi kita dan memohonkan ampunan serta keberkahan kepada Allah hingga kita bangun di pagi hari. Inilah salah satu cara untuk memastikan tidur kita bukan hanya sekadar istirahat fisik, tetapi juga menjadi ladang pahala dan bentuk ibadah kepada Allah. 6. Tidur dengan posisi yang disunahkan. Selain berdoa dan berwudu, posisi tidur juga memiliki sunnah tersendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk tidur di atas sisi kanan tubuh. Hal ini tidak hanya dianjurkan dari segi agama, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan. Posisi tidur di sisi kanan membantu memperlancar pernapasan dan mendukung sistem pencernaan, sehingga tidur kita menjadi lebih berkualitas. Ini juga merupakan bentuk ketaatan kepada Rasulullah dalam menjalankan setiap sunnah yang beliau ajarkan, bahkan dalam hal yang tampak sederhana seperti posisi tidur. Dengan mengamalkan posisi tidur yang disunahkan, kita menunjukkan ketaatan kepada Rasulullah dan meraih keberkahan dalam setiap aktivitas sehari-hari, termasuk dalam tidur. Alhamdulillah, itulah pembahasan kita tentang rahasia membaca doa sebelum tidur yang insya Allah akan melindungi kita dari mara bahaya sepanjang malam. Semoga kita semua dapat mengamalkan sunnah-sunnah ini dalam kehidupan sehari-hari dan selalu berada dalam penjagaan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah di setiap waktu, bahkan dalam tidur sekalipun. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi pengingat untuk senantiasa berdoa sebelum tidur. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu dan kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insya Allah kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.